Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah penuh keberkahan dan juga di tempat yang penuh barokah ini, di malam yang ke-14 Ramadan 1443 Hijriah, atau ada mungkin baru malam ke-13, kecuali ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri undangannya, memenuhi panggilannya, yakni sholat isya berjamaah di Masjid Syuhada ini, yang insyaallah nanti akan dilanjutkan sholat tarawih dan witir. Mari kita senantiasa berupaya dalam hidup ini untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, yang pandai bersyukur nikmatnya. InsyaAllah hadirin yang muliakan Allah, kalau kita pandai bersyukur, kita tidak akan pernah merasa kekurangan. InsyaAllah kita akan senantiasa ditambah dan terus ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah merasa miskin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabin syadid. Yang kedua, tentu tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang muliakan Allah, kepada saya diberikan tema tausiah tentang syirik, ya, dan bagaimana upaya kita agar bisa terbebas dari kesyirikan. Jamaah sekalian, tema syirik ini adalah tema yang paling utama dalam ajaran agama kita. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita, itu semuanya mengajak untuk menjauhi syirik, menyembah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ubudallaha wa la tusyrik billah, atau ubudullah wajtanibut taghut, sembahlah hanya kepada Allah dan jauhi taghut, jauhi berhala-berhala. Dengan kata lain, jauhi kesyirikan. Bahkan dalam surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 13, nasihat yang pertama kali diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya setelah mengajak mensyukuri Allah SWT, mensyukuri diri sendiri, lalu kemudian mengajak untuk tidak mensyirikatkan Allah. Ya, itu qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman kata kepada anaknya sembari dia mengajarkan dan berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikatkan Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Innasyirka la zulmun 'adzim, karena sesungguhnya syirik itu prinsip adalah kezaliman yang agung, kezaliman yang besar. Nah, dalam surah yang lain, surah An-Nisa, surah yang keempat kalau tidak salah itu, di ayat 100 ayat 48, ya, ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah yang sama, itu di ujungnya ada kalimat faqad iftara ismam mubina. Jadi kesyirikan itu merupakan sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah yang melakukannya benar-benar dia tersesat sejauh-jauhnya, ya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu termasuk orang yang sesat-sesatnya, ya. Nah, tadi di Luqman itu kezaliman yang besar. Kemudian di surah An-Nisa yang sama Allah menggunakan kalimat isman 'azima, ya, dosa yang sangat besar. Nah, oleh karena itu maka dalam kehidupan kita ini
yang perlu kita tekankan adalah jangan sampai kita melakukan kesyirikan gitu. Nah, itulah sebabnya kita harus senantiasa memperbaharui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Minimal jamaah sekalian, minimal nih yang wajibnya nih kita selalu perbaharui agar kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan, yaitu 5 kali pada saat kita membaca doa iftitah. Ya, bagi saudara-saudaraku yang membaca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya salah satu komitmen kita yang senantiasa kita harus perbarui agar kehidupan kita ini, agar seluruh ibadah kita, ya, perjuangan kita, ibadah kita, hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan sampai ibadahi Allah, ya, ada hal-hal yang lain. Jadi kita beribadah bukan lagi Allah Subhanahu wa taala, tapi ada motif-motif yang lain, dan itu akan jatuh kepada kesyirikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara, ya, ada beberapa kiat agar kita bisa terbebas, bisa terhindarkan dari yang namanya kesyirikan. Sebelumnya saya ingin menguraikan bahwa yang namanya syirik itu kita sudah tahu semua, yaitu mengibadahi sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar itu. Sebuah keyakinan, kepercayaan, ya, mengakui sesuatu, ada sesuatu memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala dan kita ikuti itu, maka itu kesyirikan. Ya, jadi yang namanya kesyirikan itu bukan hanya menyembah sesuatu yang nampak gitu. Kalau zaman dulu ada penyembah patung, berhala gitu, ya, menyembah pohon dan sebagainya. Nah, kalau di zaman modern sekarang ini, kesyirikan itu juga modern gitu. Bahkan sebuah ideologi pun, ideologi yang senantiasa diagung-agungkan itu bisa terjebak pada suatu kesyirikan. Bahkan perilaku kesyirikan itu bisa terjadi pada diri sendiri. Artinya ketika kita selalu mengikuti hawa nafsu kita gitu, ya, terlalu mengikuti keinginan-keinginan kita gitu, bahkan menabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Islam, maka kita jatuh kepada kesyirikan. Karena ada satu ayat yang berbunyi, "Afara'aita man ittakhadha hawa?" Apakah kamu tidak memperhatikan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, jadi hawa nafsu itu bisa jadi menjadi sesembahan kita, menjadi Tuhan kita gitu. Dan bisa pula dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi karena yang namanya bentuk kesyirikan itu bukan hanya sekedar kasat mata kita lihat orang menyembah patung, menyembah berhala, bahkan dalam diri kita juga bisa membuat kita jatuh kepada kesyirikan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan pemimpin yang tidak patuh dan taat kepada Rasulnya juga bisa jatuh kepada kesyirikan. Mengikuti pemimpin yang zolim bisa jadi kesyirikan. Mematuhi pemimpin boleh, tetapi bersyarat. Tapi mematuhi Allah dan Rasulnya itu mutlak. Tapi ketika pemimpin kita ikutin, padahal dia melakukan kezaliman, maka kita bisa jadi melakukan kesyirikan. Oleh sebab itu, hadirin Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama adalah tentu bagaimana kita untuk selalu bisa ma'rifatullah. Jadi kunci yang pertama dulu, kita harus mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita sudah mulai mengenal Allah, maka kita tidak akan berada pada jalan yang sesat. Ya, banyak orang kesyirikan dia tidak kenal Allah. Lalu bagaimana caranya kita mengenal Allah? Ya, tentu saja mengilmui diri kita. Hadirin sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak membaca karya-karya para ulama kita, terutama terkait tentang bagaimana sifat Allah, kesan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul mahabbatullah. Kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita akan terjauh dari kesyirikan. Kemudian kiat yang kedua, tentu saja kita selalu dalam hidup ini berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa mengingat bahwa misi penciptaan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mau tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang selalu harus kita ingat, dan setiap pekerjaan yang kita lakukan, kebaikan-kebiakan yang kita kerjakan, kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ritual seperti sholat, puasa dan sebagainya, tapi setiap kebaikan yang kita lakukan, kita nawaitukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu saja kata kuncinya adalah bagaimana menjalankan tugas pengabdian kita itu senantiasa diiringi dengan keimanan, kemudian plus amal soleh. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa zikrullah, memperbanyak zikir. Jadi ada perintah dalam Al-Quran, uzkurullaha dzikran katsira. Jadi kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Kalau setelah sholat tentu ada aturan mainnya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi justru sebenarnya di luar sholat itu justru lebih banyak kita berzikir. Makanya ada yang namanya zikir pagi dan petang hari, sebagai yang diajarkan oleh Nabi kita dan para sahabat. Nah, insya Allah kalau kita senantiasa berzikir, tentu kan kita tidak akan dipalingkan oleh setan. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti tidak ingat yang lain kan? Seperti itu. Jadi dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Sebaliknya, orang yang suka berbuat kesyirikan, sebenarnya itu mereka hidupnya gelisah gitu. Gelisah itu, galau. Tapi kalau orang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan menjadi tenang. Kemudian kiat yang keempat agar terhindar dari kesyirikan, ya mari kita terus perkuat sholat 5 waktu kita dan sholat-sholat yang lain. Intinya kita senantiasa melaksanakan Allah dengan menegakkan sholat itu, karena dengan sholat yang baik dan benar sunnah tuntunan itu bisa mencegah ya diri kita dari kemungkaran, dari fahsya wal munkar, termasuk mencegah kita dari kesyirikan. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan yang terakhir, dan ini yang penting ini, agar kita terbebas dari kesyirikan, yaitu berupaya dalam hidup ini untuk menjauhi hal-hal yang berbau kesyirikan, bahkan menjauhi dan menghindari teman-teman yang suka berbuat syirik atau mendekat kepada kesyirikan. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang suka melakukan praktik-praktik klinik, perdukunan, atau berteman kepada orang-orang pintar dalam tanda kutip yang suka meramal dan sebagainya itu. Jadi kita jauhi lingkungan dan teman-teman yang bisa mengandung kesyirikan gitu, mengajak kepada kesyirikan. Sebaliknya, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah juga, hendaknya kita ya memilih teman-teman yang memang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memilih lingkungan yang betul-betul membuat kita nyaman untuk beribadah. Ya walaupun sekarang mungkin ya agak sulit ya, karena yang namanya kemaksiatan itu sudah masuk ke dalam kamar-kamar kita, bahkan sudah masuk di genggaman tangan kita, yaitu melalui handphone yang kita pegang itu. Banyak sekali di situ potensi-potensi untuk bisa mengajak kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, tergantung kita bagaimana mengendalikan diri agar bisa terjauh dari perbuatan dosa dan kemaksiatan itu. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mengingat keterbatasan waktu, sebagai khatimah dapat kita simpulkan yang pertama bahwa perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang mengandung dosa besar, atau termasuk dosa yang sangat besar, dan termasuk jalan yang sesat-sesatnya. Nah, ada setidaknya 5 cara yang bisa kita lakukan agar kita senantiasa bisa terbebaskan dari kesyirikan. Yang pertama, kita mulai terus-menerus untuk mengenal Allah dengan baik. Dengan demikian nanti lama-kelamaan kita akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah, dan konsekuensi dari itu berikutnya, nomor 2, pasti kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita bisa mengabdikan diri sebagai tugas utama kita tinggal di muka bumi ini. Lalu kemudian senantiasa memperbanyak zikir, ya zikrullah baik secara lisan maupun hati, termasuk mengingat Allah dalam hati segala tindakan-tindakan kita yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita, itu juga zikir namanya. Kemudian yang keempat, tidak meninggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu.
dan terus menambah solat-solat nafilah, solat-solat sunnah yang lain agar kita semakin dekat kepada Allah dan jauh dari kesyirikan. Dan yang terakhir, senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang mengandung kesyirikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.